kayak apa caranya menghadapi orang yang alih mengendalikan emosi, padahal orang itu sudah curhat ke Allah Ta'ala, tenang, habis itu masih ada emosi, hendak melampiaskan yang ke hal positif sudah, tapi tak itu malah emosinya masih ada, belum habis. Kayak apa menghadapinya itu? Habis itu yang kedua, apakah salah memendam semua emosi dalam diri sendiri? Karena orang itu ada bisa curhat ke orang lain, padahal pendam aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua panelnya tadi atas pertanyaannya yang telah diberikan. Selanjutnya mempersilahkan kepada kedua pemateri untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang bullying. Sampai-sampai ada game PS2 judulnya bully ya. Gamer jualan. Oke, memakai model dari saudara Ehwan tadi. Yang pertama kita harus tahu dulu apa penyebab kita dibully. Ya. Apakah fisik kita, apakah kelakuan kita, atau mungkin bisa juga karena prestasi kita. Karena terkadang seseorang dibully tidak selalu hanya karena kekurangannya, tapi juga prestasinya. Jadi menemukan masalah dulu sebelum mencari obat, minum obat tadi kan. Temukan dulu masalahnya apa. Yang paling penting bagaimana reaksi kita ketika menerima bully tersebut. Karena kita perlu berterima kasih juga kepada orang yang membuli. Kenapa? Yang pertama, kita mati-matian mencari apa kekurangan kita. Apa kekurangan kita gitu ya. Ternyata orang yang membuli kita ini menemukan kekurangan kita. Itu jadi sumber inspirasi untuk perbaikan diri. Gratis ya? Gratis. Seharusnya kita beri hadiah buat dia gitu. Kita nih idola dia tau. Kenapa? Karena kita udah nyaman-nyaman tidur nyantai, dia sibuk mikirin kita. Sibuk mikirin kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu reaksi kita harus positif, dan kalaupun memang bulinya itu sangat luar biasa, jadikan itu menjadi sumber transfer pahala yang terbaik. Karena kan orang yang digibah, orang yang difitnah itu, yang penting kita reaksinya nggak membalas, itu jadi sumber transfer pahala. Saya teringat dengan Imam Abu Hanifah yang saya baca kisah beliau, itu luar biasa. Dapat bullying yang sangat luar biasa, dikata-katain, disumpah serapahin. Bahkan saat beliau ngajar seperti ini ngajar ya, di sana ada orang yang ngata-ngatain beliau. Beliau pulang ke rumah dikata-katain terus sampai di depan rumah, kemudian beliau lihat orang yang membullying tadi, apakah ada lagi yang ingin dikata-katakan gitu. Karena saya ingin masuk ke rumah nih gitu. Nah gitu, kita lihat betapa lembutnya hati dari Imam Abu Hanifah. Dikata-katain, beliau tetap saja ngajar, tetap saja berprestasi gitu. Nah jadi itu yang pertama, tentunya kita bisa menemukan apa kekurangan kita, dan insya Allah jadi transfer pahala buat kita. Nah yang penting kita jangan sampai jadi orang yang bangkrut ya, bangkrut di akhirat, gibahin orang yang itu habis kita. Kemudian bagaimana mengaplikasikan dalil Quran dan hadis terhadap emosi tadi, interaksi. Ada hadis Rasulullah yang kalau kita amalkan hadis ini, insya Allah kedamaian akan selalu tercipta. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik itu adalah muslim ketika orang lain selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Itu luar biasa ya. Bagaimana kita memperbaiki diri kita
agar jangan sampai orang lain tuh mendapatkan kejahatan dari lisan kita dan kejahatan tangan kita. Karena biar bagaimanapun sekarang kan lisan itu bukan hanya sebatas ucapan, tapi juga postingan. Bagaimana mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mendewasakan diri kita terhadap tingkah laku kita sendiri. Karena falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik-baik aja kita nih. Kalau nggak mampu ya cukup diam. Mengendalikan jempol kita untuk tidak memposting hal yang negatif. Aku lagi mandi, aku kada berduit, kasihannya bang itu postingan gitu kan. Ya kata saudara Ehwanti kan, postinglah hal-hal yang bijak, hal-hal yang bermanfaat. Nah jadi kalau kita amalkan hadis tadi ya, itu luar biasa. Kemudian dalam Quran tentunya kita pelajari dulu keutamaan dalam membaca Al-Quran. Karena kalau ingin jadi ahli Quran tuh ada rumusnya ya. Ahli Quran tuh bisa dia ahli dalam hal membaca. Nanti ada metodenya nih, 1 SKS ya. Bisa membaca, kemudian bisa menghafal, menafsirkan, dan mengamalkan. 4 ya, 4 dulu nih. Membaca. Bagaimana membaca? Tadi ada hadis, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Membaca aja. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu baru membaca. Ya. Kalau kita alif saja, lam saja, mim saja, itu masing-masing 1 huruf. Jadi alif lam itu bukan 1 huruf. Nah bayangkan, kita dibiasakan membaca Al-Quran, ahli pertama ya membaca, itu 1 hari 1 juz minimal. Nggak berat kok kalau tahu metodenya. Dan alhamdulillah saya berusaha mengamalkan ini, alhamdulillah. Bukan untuk apa-apa, mudah-mudahan Allah menjaga hati saya. Saya tuh kalau Ramadan insya Allah khatam dengan metode itu. Makanya kan habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. 2 lembar tuh 10 menit, seperapat jam 1 mat aja. Kadang ngalih gitu ya. Kadang ngalih, lawas berpikirnya gitu. Makanya Quran itu kita taruh di tempat yang mudah kita gapai. Jangan Quran dimana-manakan di lemari anuna berdebu sudah kunci ya pulang, kuncinya hilang pulang habis itu. Nah itu membaca. Yang pertama tuh ahli Quran tuh membaca. Yang kedua menghafal. Menghafalnya ada lagi metodenya. Ada nggak yang pernah dia menghafal pagi siang hilang? Ada yang pernah? Atau mungkin rancak ya. Siang menghafal 1 ayat, sore hilang. Nah yang pertama tentu untuk memotivasi, kenapa kita sering hilang hafalan? Kan tadi kan hadisnya kan, 1 huruf itu 1 kebaikan dan dilipat gandakan. Ada berkahnya, ada hikmahnya. Ketika kita menghafal Quran kemudian hilang, itu bisa jadi hikmahnya Allah membuat kita untuk terus mengulang-ulang, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Karena kan kalau kita menghafal tuh nggak cuma baca sekali, berulang-ulang. 1 huruf, berapa ribuan kebaikan kita dapatkan. Tabarakalladzi, 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 tabarakalladzi. Kalikan lagi berapa huruf tuh? Karena siang keringat, nah ayolah, buka lagi, tak ulang-ulang. Nah itu bisa jadi untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Turun terus, kebaikan tambah. Jadi jangan merasa minder ketika hafalan Quran itu hilang. Tapi kita berusaha menjaga pribadi kita untuk terus baik, mengulang-ulang dan berproses. Kalau saya malu juga kan saya bukan sekolah agama, malu gitu. Gitu ya. Kalau dibandingkan dengan mahasiswa stik Al-Quran atau Stayaraha ya. Nah ini kadang saya kalau ngaji di rumah, istri tuh habis ngaji, Bi, ini salah pelafalannya, ini dikoreksi istri gitu. Sekarang anak koreksi. Karena anak itu sekolah agama, anak. Nah itu menghafal. Jadi menghafal itu tentunya ya kayak gitu.
merasa ini diulang-ulang terus. Ada yang pernah mungkin orang tua kita yang hafal surah Yasin, tapi pernah nggak beliau menghafal? Enggak, tapi hafal aja. Acara-acara surah Yasin, rancak mendengar, hafal. Nah, itu ya. Itu 2, menghafal. Yang ketiga, metodenya adalah tadi tafsir. Sekarang mudah sekali untuk tafsir Quran ya. Ada terjemah per kata, ada tafsir. Kemudian kita pelajari hubungannya dengan hadis. Kumpulkan aja ayat-ayat dan hadis yang temanya berkaitan. Misalkan rezeki. Wa ma min dabrin fil ardi illallah rizquha. Nah, itu ya. Itu Quran tentang rizki. Kemudian Al-Mulk ayat 15. Wa kulum min rizqihi. Makanlah sebagian rizki. Itu temanya sama. Cari lagi hadis yang berkaitan dengan rizki. Misalkan mana kasat sadaqatu min mali, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Itu kayak gitu, bikin tema gitu. Pelajari tafsirnya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kayak gitu kita sangat senang sekali untuk mengkaji, belajar maupun sebagainya. Itu jadi inspirasi ya. Ketika kita mengamalkan Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan selalu bahagia. Nah, itu ya. Kemudian emosi negatif apakah bisa menurunkan ke anak atau keluarga yang lain, lingkungan ya? Orang penyarikan lah, tertular lah orang nih. Nah, itu ya. Baik. Yang pertama kita harus memahami dulu, orang marah itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Untuk marah yang dia tidak terkendali ya. Jadi yang pertama kita harus kasihan dulu. Kenapa? Karena dia dalam posisi yang sangat titik terendah dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Bagaimana kita jangan sampai makin memanas-manasi, tapi menjadi semacam embun penyejuk hati buat dia. Karena kan kalau api ketemu api makin terbakar. Tapi kalau api ketemu dengan air itu bisa memadamkan. Karakter itu memang terbentuk dari bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungannya, bagaimana dia dapat media sosial dan sebagainya. Karena dari kecil itu kita dididik. Bahkan apakah memang bisa turun ke orang lain? Bisa. Ya, secara analogi ya. Bayi itu dalam usia 3 bulan dia sudah bisa membalas senyum. Jadi kalau besi ading yang bayi ya, atau nanti punya anak yang bayi usia 3 bulan tuh dia sudah bisa membalas senyum ketika inderanya sudah bisa membalas ya. Maka keluar istilah ciluk gitu. Apa keluar tuh. Nah, itu usia 3 bulan. Kemudian usia 7 bulan dia sudah bisa meniru sekitarnya, meniru gerakan. Kita dadah-dadah, dia juga dadah. Kita baampik, nah dia juga baampik. Kita bersin, hacish. Bayi juga cish gitu. Pengalaman di rumah lah anak saya gitu. Saya bersin, hacish juga. Bahkan saya tuh ketika ketika 1 tahun lebih usianya, putra soal itu, saya nelpon kayak gitu. Anak saya tuh di samping pakai boneka itik tuh, ke telinga juga. Gitu. Menurut. Nah, maka memang bagaimana lingkungan terbentuk. Lingkungan keluarga, lingkungan dari pertemanannya, apa yang dia tonton dan sebagainya itu membentuk ya. Makanya ketika punya adik atau mungkin punya saudara atau sebagainya, keponakan, dampingilah dia. Berikanlah pendidikan yang baik. Berikanlah keteladanan yang juga baik untuk membentuk karakternya. Kenapa dia temperamental? Bisa jadi karena lingkungannya, keluarganya, atau apa yang dia tonton. Nah, baik, kita coba cek dulu. Kartun, anime, kartun itu positif atau negatif? Kartun. Baik, Naruto kelebihannya apa? Naruto itu kelebihannya apa? Mengajarkan motivasi ya, dan meraih cita-cita. Mengajarkan saling menghargai dan kita itu
Itu ya, itu Naruto ya. Ujar paman Itachi itu kan. Apa kata-kata bijak Itachi itu yang saya ini ya. Kau tidak akan bisa menjadi Hokage jikalau ada pengakuan. Tapi jikalau orang lain mengakuimu, itulah Hokage sesungguhnya. Itu paman Itachi ya. Nah, kalaunya paman Naruto Bang, tidak akan menarik kata-kataku. Nah, itu kan paman Naruto tuh. Nah, itu positifnya ada, yaitu kata-kata bijak, pertemanan. Negatifnya apa? Naruto, negatifnya apa? Ya mungkin kekerasan ya, darah dan sebagainya. Ada positif, ada negatif. Yang lain, SpongeBob positifnya apa? Apa SpongeBob positifnya? Nah, persahabatan ya. Pokoknya kerja keras, ulet ya, karyawan teladan ya kan. Kalau ketawa Squidward kadang-kadang itu positifnya. Negatifnya apa? Terlalu kekanak-kanakan ya, puja kerang ajaib, benar gitu kan? Kekanak-kanakan. Ada positif, ada negatif. Jadi apa yang kita tonton terkadang bisa membentuk ya. Makanya ketika punya anak, adik, keponakan, dampingi lah nonton. Saya tuh sampai hafal apa karakter dari anak saya tuh. Dulu dia sukanya, tahu Thomas and Friends? Apa tuh? Kereta api. Nah, Thomas ya. Kemudian berubah menjadi Sonic, tahu Sonic? Sonic Landak, karena dia main game itu saya dampingi. Nah, sekarang dia main Super Mario. Game-game klasik aja dia main, karena game online enggak gitu. Saya dampingi main game itu. Sampai tahu saya itu. Jadi positifnya ini, negatifnya ini. Ketika dia bikin konten YouTube saya dampingi, main game saya dampingi di samping. Makanya saya belum berani langsung rekaman aja. Ketika ada kata-kata yang kurang ini, saya coba edit, saya sampaikan ini. Nah itu, makanya membentuk. Jadi betul sekali teorinya terkadang bisa menebarkan. Ya. Kemudian kritik, overthinking. Nah, terkadang ada mental kerupuk. Nah, mental kerupuk ya macam-macam ya. Memang betul kata saudara Ehawan tadi, yang mendewasakan kita itu apa? Masalah. Hidup ini penuh dengan masalah. Jangankan kita bangun tidurnya masalah. Bangun kah, guring kah pulang? Baru bangun tidur tuh. Udah masalah tuh. Lanjut guring nggak, bangun. Nah itu masalah. Baru bangun tidur. Apalagi hidup ya. Nah bagaimana caranya? Memang kritik itu sangat beda dengan keripik. Kalau keripik nyaman dimakan. Nah, kalau kritik itu kadang-kadang pedas dan sebagainya. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita harus berterima kasih kepada orang yang mengkritik kita. Karena dia mati-matian mencari kekurangan kita. Kita bingung, kenapa kekurangan kita nih? Ada yang mengkritik kita. Lewat kita list kekurangan saya, oh saya kritik tentang ini, tinggal diperbaiki aja. Maka cara untuk menjawab setiap kritikan itu dengan prestasi. Dengan prestasi itu ada jawaban terbaik untuk menjawab kritik-kritik dari orang lain. Tapi kritik itu kita filter juga, ada kritik negatif, ada yang positif. Kalau negatif dia abaikan aja. Bah pian tuh aja pendek atau mungkin pian tuh gendut, itu negatif perlu ini. Cari aja kritik yang memang bisa membangun kita. Ya, overthinking yang memang pembiasaan ya, bagaimana kita melatih mental kita. Makanya overthinking itu kadang-kadang kita tidak merencanakan sesuatu. Apa itu kegagalan? Adalah ketika kita tidak merencanakan sesuatu. Kita overthinking kenapa? Ya karena kita tidak merencanakan itu. Jadi bikin aja step-step, langkah-langkah untuk menggapai prestasi. Ya. Sehingga overthinking itu berubah menjadi hal yang kita persiapkan untuk menjawab tadi ya. Overthinking karena saya begawi kah kadakah, karena saya nikah kah kadakah, belum terjadi ya kan. Lebih baik kita fokus kepada tujuan sambil mengendalikan pikiran, fokus saja ya. Nah kemudian pelampiasan, memendam. Sebenarnya obat terbaik itu adalah memang keagama ya, keagama.
ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketika kita berzikir maka hati akan terasa tentram atau tenang ya. Makanya hidup ini pasti masalah ya. Cara untuk melampiaskan masalah itu adalah, kalau saya pribadi ya, ke agama. Karena Quran itu syifa, obat, penyembuh ya. Apapun masalah yang menimpa, kalau kita kembali ke agama, itu insya Allah akan lebih tenang. Meskipun masalah itu masih ada, tapi kita lebih ringan dalam menjalaninya. Tapi tentu ini bisa jadi tidak berlaku kepada orang yang ateis atau mungkin orang yang tidak mau membuka diri ya. Kalau orang yang tidak mau membuka diri, kita berikan solusi agama, dia mungkin nggak masuk. Kadang mau beragama, kita suruh zikir aja, baca Quran, kadang artinya. Makanya juga perlu ada yang namanya pendampingan psikolog. Kalau memang dalam hal-hal yang dia sudah tidak bisa lagi gitu ya. Agama iya, ikhtiar langit iya, ikhtiar dalam hal bumi juga iya ya. Jadi itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Selanjutnya mungkin bisa Ehwan menambahkan. Silakan ya. Iya. Ya baik, sebenarnya sudah lengkap ya jawaban dari Pak Irza tadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya. Saya coba menambahkan saja. Yang pertama tadi mengenai dibully, ya bagaimana agar tidak emosi katanya kan ya. Ya langkah terbaik adalah dengan mengenali diri kita ya. Kenal dengan diri kita, lalu kita bisa mengukur bully itu ke diri kita bagaimana gitu. Jadi kalau yang dibully ke kita tidak seperti itu ya, ngapain kita mikirkan gitu kan ya. Nah kalaupun kita seperti itu, kita sudah mengenali diri kita tadi. Misalnya ada yang bully, Ewan ikam tuh hirang awak, apa tuh orang kita, karena kita sudah kenal dengan diri kita bahwa saya hitam gitu kan ya. Terus apa lagi gitu kan. Yang bully saya memang lebih putih daripada saya, dia lebih putih, berhak membuli saya, nggak apa-apa juga kan ya. Lebih sehat kita nanggapinya karena kita kenal sama diri kita ya. Tapi saya percaya dengan diri saya, makanya kadang-kadang saya tularkan virus-virus bahwa hitam itu memang lebih manis, lebih menggoda daripada putih gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang kan malah dipercayai jadinya. Iya. Kebanyakan perempuan kata saya lebih suka laki-laki yang agak hitaman daripada putih. Maaf, putih-putih lah. Tapi itu keyakinan saya. Sehingga sebagian besar perempuan yang mendengar ini dengan penjelasan rasionalisasi yang saya buat, dia suka kerja, dia bekerja keras, dia ini dan lain sebagainya. Akhirnya orang akan mikir bahwa memang laki-laki hitam lebih menarik daripada laki-laki yang putih. Ini bukan dalam hal rasisme ya, tapi dalam hal menumbuhkan kebanggaan terhadap diri gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada lagi dibully, itu kada pintar ya, memang kada apa-apa juga kan. Kita sadar bahwa diri kita ini kada pintar ya, kada masalah. Mun pintar juga, kada ngomong aku pintar ya kalau. Iya. Nah kalau kita sudah kenal sama diri kita, makanya tadi kata saya harus mengenali diri gitu. Kalau kenal sama diri kita, terlepaslah kita dari segala sesuatu pembicaraan orang. Telinga kita nih jadinya jadi sehat gitu ya. Karena segala sesuatu yang dibicarakan orang tentang kita masuk ke dalam otak kita tidak akan terpengaruh. Ya, perasaan kita pun tidak akan terpengaruh. Biasa saja. Ya, tuh pada berduit gitu. Ada apa ya kalau nggak disebut ada duit. JP ke kantong ada aja duit nah itu kan ya, walaupun sedikit ya, kalau udah sehat selesai sudah. Kada perlu kita terlalu menanggapi, memasukkan ke hati gitu, memasukkan ke perasaan kita bahwa itu sesuatu yang mengganggu emosi kita. Jangan ya. Kita hidup nih jangan sampai ditentukan oleh orang lain. Kita menentukan diri kita. Orang yang berarti kita, kamu tuh kada bungas. Udah kita yang menentukan diri kita. Udah serahkan kada bungas itu lah. Bila ada orang menilai bungas, alhamdulillah bonus berarti kan. Lebih nyaman jadinya. Karena kenal. Mengenali diri itu harus jujur, jangan kada bungas mengenali, meyakini bungas itu kan, itu masalah ya kan. Aku nih bungas ya beberapa kali caranya bungas harus itu kan ya. Akhirnya sampai turun kada bungas sakit hati. Padahal dasar kada bungas sudah ya kan ya. Hidup jangan ditentukan oleh orang lain. Makanya Imam Ahmad gitu juga ya. Iya. Imam Ahmad ke rumah aja kan. Ujar tetangga. Jadi Imam Ahmad ini datangi ke rumah. Datang ke rumah. Ada apa aja Imam Ahmad kan? Ujar orang rumah, ada apa aja?
Bulik pian? Bulik. Dengan ya pulang, imamat ke rumah. Ke rumah pulang. Apa jadi imamat? Kada bapak, bulik pian? Bulik pulang. Sampai 3 kali. Bingung yang menyuruh ini tadi? Abu Hanifah ya. Abu Hanifah ya itu ya? Abu Hanifah ya. Nah, Abu Hanifah. Kenapa jar imam mirip sama kisah pian tadi ya? Ya mirip ya. Iya. Kenapa jar kenapa jar orang rumah pian ini kada apa-apa? Maka mulai tadi ulun suruh ke sini hakon, ulun suruh bulik pian. Ulun suruh ke sini hakon, ulun suruh bulik pian. Karena jar Imam Abu Hanifah ya, saya melakukan ini bukan karena pian. Saya melakukan ini karena Allah Ta'ala. Jadi saya mengendalikan diri saya menuruti perintah Allah Ta'ala, menghargai tetangga, ya Allah, menghargai orang lain, bukan ditentukan oleh bagaimana sikap pian. Jadi kalau ada orang misalnya gila misalnya lah nampiling pian balas menampiling berarti sama pada gitu masalahnya. Kita yang menentukan sikap kita, bukan sikap kita ditentukan oleh orang lain. Kalau ada orang lain yang menjelekan kita yang menentukan di diri kita bahwa kita ada itu. Tapi kalau kita marah, kita ini berarti sikap kita ditentukan oleh orang lain. Ya bisa ya yang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita dibully, apa sih bulian tersakit ke diri kita? Kalau kita sudah siap kenal dengan diri kita, tidak ada bulian yang menyakitkan. Ya. Sampai kekurangan kita, kan kita sudah kenal kekurangan kita. Bahkan kita sudah anggap kekurangan itu sebagai bagian yang bisa diubah jadi kelebihan. Sehingga pas disampaikan orang kekurangan kita, biasa ya kita. Iya, makanya harus kenal sama diri kita. Nah, kalau dari Al-Quran tadi, dari hadis juga sudah disampaikan, pendapat ulama sudah disampaikan oleh Pak Irza tadi ya. Nah, itu dari Rafli. Terus temperamental itu apa? Keturunan. Jadi kalau dalam ilmu psikologi itu kan ada 3 hal yang bisa mempengaruhi manusia. Yang pertama pembawaan, yang kedua keturunan, yang ketiga lingkungan. Nih, kalau pendidikan, orang sekitar itu termasuk dalam lingkungan. Nah, keturunan ini adalah apa yang ada pada diri sesuai dengan jalur nasab kita. Orang tua kah, kai kah? Bisa aja kan diturunkan dari abah tapi dari kai. Bisa juga kan dari kai tapi dari datu misalnya. Nggih, orang ini jar kenapa jar sama tetap orang menampiling. Semua penampilan orang menampiling gitu kan. Lihati abahnya kada penampilingan. Lihati kayaknya kada penampilingan. Salinya keturunan Kabil kah yang membunuh Habil? Kabil. Salinya jalurnya lewat Kabil. Bisa jadi gitu ya, tapi terlalu jauh pulang ke sana ya Allah. Nah, gitu. Jadi dilihat abahnya, kainya, datunya itu bisa. Nah, emosi bisa masuk dalam keturunan. Kalau pembawaan itu pembawaan apa yang jadi potensi kita. Kita bisa berpikir itu pembawaan kita. Kita bisa berjalan pembawaan kita. Kita bisa bicara pembawaan kita gitu kan ya. Pembawaan itu adalah potensi yang bisa kita wujudkan kalau kita mengusahakannya dalam hidup. Nah, kalau keturunan itu pengaruh keturunan dari orang tua atau dari jalur ke atas tadi gitu ya. Emosi bisa jadi karena keturunan, itu menurut psikologi. Kenapa ya? Karena ketika itu misalnya ada pada orang tuanya dan itu diterapkan dalam keseharian, maka akan jadi perpaduan antara keturunan dan juga lingkungan. Makanya kata Pak Irwan tadi, pencontoh kalau anak itu luar biasa dalam mencontoh bagaimana orang tuanya. Mun sehari-hari nggak didengarnya kuitannya menyenyarik terus lawan mamanya, saya abahnya orang menyenyarik lawan mamanya orang menyenyarik lawan panci di rumah misalnya ya kalau lah. Akhirnya apa? Perpaduan antara keturunan dan juga lingkungan akan membuat kuat emosi itu bisa jadi ada dalam dirinya. Makanya kalau misalnya ada orang yang terbiasa dikasari, bisa jadi nanti dia akan jadi kasar. Ya. Orang yang biasa misalnya hidup di lingkungan yang penuh dengan kemarahan, nanti dia juga akan bisa seperti itu gitu. Ada faktor itu ya. Tapi apakah itu sesuatu hal yang negatif? Ya. Apakah bisa diubah? Bisa. Jadi kalau kadang hendak pian menurunkan ke anak pian, ya pian selesaikan, kendalikan, jangan sampai emosi itu menguasai pian dan akhirnya nanti menurun ke keturunan pian. Cukuplah misalnya menurunnya dari atas, memang karena keturunan. Karena misalnya kuitan pian panyarikan juga cukup. Nah, pian harus bisa mengendalikan, jangan sampai panyarikan, supaya putus hal negatif sampai diri pian aja. Nggih, ke bawah ada lagi hal negatif itu menurun. Segala hal ya, segala hal, bukan hanya soal penyarikan. Nggih, dalam segala hal. Nah, jadi itu bisa menurun ya kalau masuk dalam keturunan tadi bisa, tapi dia akan diperkuat dalam sisi lingkungannya gitu.
Nah, pendidikan juga sangat-sangat mempengaruhi itu gitu. Pendidikan itu bukan hanya yang di formal, tapi di luar gitu. Makanya kalau saya gitu kan ya, siapapun orangnya, sepantaran kata Tuhan, kata Anum Pak, kalau dia pernah memberikan satu pengetahuan ke saya anggap dia guru. Iya. Bahkan kayak tadi misalnya, ke pohon saja kita ngamati pohon bisa memberikan pelajaran kepada kita, maka pohon itu guru kita gitu kan ya. Ini dalam tanda petik lah, karena jangan dikira orang gila, karena ya kalau lah guru-guruan pohon misalnya kan ya. Kan siapa? Kabil mengubur Habil ya. Belajarnya dari burung ya. Dari hewan belajarnya. Artinya tidak terbatas kita hanya belajar dari manusia saja. Bisa juga belajar dari tanaman, dari tumbuhan, dari hewan, dari binatang dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ya. Sangat-sangat mempengaruhi juga bagaimana pendidikan itu tadi. Terus keluar dari zona nyaman ya tadi lah. Itu ya seperti ini gitu ya. Memang ada motivasi tersendiri kalau kita memutuskan atau kita misalnya diberikan stimulus untuk keluar dari zona nyaman. Tapi yang perlu kita perhatikan, apakah zona pian itu sudah zona nyaman? Kadang-kadang kita diperintahkan atau diinstruksikan atau dimotivasi untuk keluar dari zona nyaman, kita aja kadang mapan belum dengan zona kita itu. Akhirnya berantakan. Ya, keluar dari satu hal yang belum jelas menuju ketidakjelasan yang lain. Iya, lain halnya orang sudah mapan dengan zona itu. Ya, misal nih kan, ada orang yang sudah mapan di zonanya ekonomi misalnya atau bisnis, sudah mapan di situ, dia akan keluar dari zonanya. Ya, dia sumbangkan semua harta yang dimilikinya, dia mulai hidup dengan menjadi pengurus masjid misalnya atau pengurus musala misalnya. Itu keluar dari zona nyaman, menemukan tantangan baru, mungkin tantangan di sisi agama gitu kan ya. Itu selesai ya. Nah, kita ini kadang-kadang kan bermasalah. Misal saya contohkan Bang. Ya agak kontroversi juga gitu ya. Ada orang yang dipengaruhi untuk keluar dari pekerjaannya. Jangan begawi di situ, Ikam harus keluar dari zona nyaman. Bila Ikam merasa nyaman di situ aja, padahal di situ misalnya ini. Padahal baru sebagai pekerja di kantor itu, di perusahaan itu. Akhirnya dia memutuskan keluar. Akhirnya kada begawi, kesana kasini mencari gawian, kada ada gawian. Saya punya ya pengalaman teman yang seperti itu gitu. Kerja di salah satu instansi, saya nggak sebutkan gitu ya. Ada yang memotivasi, Ikam di situ, wah ngalis itu, maka situ sarang ini, Ikam kayaknya terlibat dalam keburukan dan lain sebagainya. Akhirnya kalau daripada situ tenggelam dalam keburukan yang lebih fatal gitu ya. Jadi kalau hendak mengganti ke ban serap itu, pastikan dulu ban yang ada itu selesai, ban serapnya ada. Jangan ban yang ada itu belum selesai, ganti ke ban serap lebih buruk daripada ban yang ada. Iya. Jadi harus seperti itu gitu ya. Memang benar keluar dari zona nyaman, tapi pastikan zona nyamannya ada dulu baru bisa keluar. Kayak apa istilah keluar dari zona nyaman? Mungkin kita ada di zona nyaman belum? Itu sama halnya bercerai tanpa menikah. Kayak Anda bercerai mungkin ada menikah gitu kan? Kayak Anda keluar dari zona nyaman, mungkin kita ada di zona nyaman itu. Ya kan ya? Nah, jadi harus dipahami dulu. Kadang-kadang motivasi itu kalau kita maknai secara sepihak, akhirnya pas kayak Yono termotivasi oleh kata-kata Panji Pragiwaksono gitu kan, bahwa menjadi stand up comedian itu akan mengubah hidup. Jadi kalau pas datang COVID, padahal begawi sudah ya Allah. Ya ada storynya ya di ini ya. Ya padahal sudah kerja dia, keluar dari pekerjaannya, jadi stand up comedian karena termakan oleh motivasi Panji kan. Stand up komedi itu akan mengubah hidupmu kan. Sudah keluar dari pekerjaan, jadi stand up komedi. Kada lawas imbangin tuh COVID. COVID akhirnya stagnan kebertaan. Iya, terlantar jadinya Yono karena termakan motivasi gitu kan. Nah, ini masalahnya gitu kan ya. Tidak setiap motivasi itu, makanya kata saya, setiap tips kah, setiap motivasi, setiap apakah itu kada tentu cocok dengan kita. Makanya kita harus kenali diri kita dulu, lalu hanya disaringnya mana yang kira-kira cocok dengan kita. Mun yang kada cocok jangan dipakai, membahayakan bagi diri kita. Cocok misalnya bagi Bill Gates gitu ya, belum tentu cocok bagi kita. Kita kan tahu Bill Gates itu keberhasilannya misalnya dari sisi mana aja. Yang dipublish ini Bill Gates kah yang keluar dari Harvard tuh? Dropout ya Bill Gates-nya. Iya. Oh terus Pian termotivasi keluar dari kampus Pian juga.
Bahaya itu ya, bahaya itu. Nah, jadi jangan sampai kisah sukses atau tips atau motivasi itu kita telan bulat-bulat. Harus ada saringan. Bagaimana cara menyaring? Kita kenal dulu dengan diri kita supaya tahu mana yang cocok dengan kita, yang bisa kita aplikasikan, mana yang tidak cocok. Ya, jadi itu ya. Oke, selanjutnya mental kerupuk. Ya, mental kerupuk dijatuhkan jadi down ya. Saya nih Pak Irza ya, nggak lama ya sebelum ini ada tokoh yang nyebut saya ini mental tempe gitu. Lain lagi lah. Iya, itu tadi mental kerupuk, saya mental tempe gitu. Itu disebutkan oleh tokoh karena ada satu hal yang menurut tokoh itu harus A, ya saya tidak sependapat dengan A, ya saya memilih B gitu ya. Akhirnya saya disebut mental tempe berdasarkan penilaian sepihak. Ya, teman-teman saya tersinggung mendengar saya dikatakan mental tempe. Tapi bagaimana respon saya saat itu? Ya, alhamdulillah mental tempe itu mental kuat. Orang makan tempe itu nang kuat ya kalau nang terbiasa makan pizza, nang terbiasa makan makanan mewah itu sedikit-sedikit karena hujan nanti penggeringan. Kita nang makan tempe ini biar hujan nggak nyalam di bulan nak kadal gering kita nih ya kalau minum banyu pam aja kada gering-gering. Kita coba orang yang terbiasa minum banyu bejarang dapatnya minum banyu pam sakit parut ya kalau. Jadi yang biasa makan tempe itu yang kuat kata saya. Itu saya maknanya sebagai pujian. Walaupun orang bujur pam mahina itu kan. Tapi tergantung kita kan ya, jangan sampai kita terpengaruh. Kita menentukan sikap itu jangan sampai karena orang lain, karena diri kita. Nah, lalu benar kata Pak Irza tadi, tinggal kita buktikan saja bahwa kita tidak sesuai dengan apa yang disebutkan atau dinyatakan oleh orang itu. Iya. Kalau misalnya disebut mental kerupuk gitu kan ya, ya buktikan saja bahwa tidak bermental seperti itu. Kalau nyatanya seperti itu, ya ubah. Iya, ubah bisa, manfaatkan bisa. Tinggal kitanya berhadapan dengan diri kita, maukah ngubah atau tidak. Kadang-kadang kitanya yang kalah oleh diri kita sendiri. Kita hendak ngubah, akhirnya kadang ngubah. Sebagaimana contoh tadi, hendak bangun aja imbahnya memati ke alarm guring, pulang biasa ya Allah. Hendak guring menjadwalkan alarm itu supaya bangun. Kenapa pas bangun dimati guring pulang? Berarti kalah kalau kita dengan diri kita sendiri. Ya kan ya, kita dikendalikan ketidaksadaran kita. Bukan kita yang mengendalikan diri kita gitu ya. Nah itu masalah jadinya ya. Jadi kalau misalnya dijatuhkan down, ya ubah gitu. Ubah. Ya. Kalau masalah hinaan, masalah cacian, masalah kritik itu biasa dalam hidup ya. Dan kalau dalam bukunya siapa? Terry Felber ya yang ilmu teknik komunikasi itu ya. Iya, dulu dapat baca dari Zayed. Oh, Zayed Orwanto ya. Iya. Tidak ada manusia yang suka dikritik, tidak ada satupun. Ya, tidak ada manusia yang suka dikritik. Yang bilang saya suka dikritik pun tidak suka dikritik. Bahkan misalnya, oh saya suka dikritik gitu kan, karena kritik itu membangun. Karena membangunnya itu tadi, dia akhirnya suka dengan kritik itu. Di awal-awal mesti ada getaran hati ketidaksukaan. Kenapa ikan berkerudung kayak itu misalnya kan, padahal kita tengah jam tuh masang kerudung ya kalau. Kenapa ikan berkerudung kayak ituan gitu kan. Mesti ada ketidaksukaan di dalam hati ketika dikatakan seperti itu. Nah harusnya kan berkerudung kayak ini jurang. Nah lalu ada sisi membangun, lalu kita bisa menyembuhkan, mengendalikan kesakitan kita tadi menjadi hal yang positif. Oh berarti ini sesuatu yang baik bagi kita, gitu kan ya. Jadi kritik itu jadi baik setelah kesakitan tadi. Wajar beberapa detik awal tuh sakit. Nah jadi ketika yang dikritik sakit wajar. Tinggal bagaimana mengendalikan supaya itu tidak berlarut-larut. Di awal biasa. Makanya kata saya tadi, kena masalah tersipak lawang, berarti sakit wajar tak rasam, wajar kesakitan. Tapi imbahnya apakah kita kuat tak urihing? Kita yang menentukan. Ya, ketika dikritik orang, wajar kita merasakan itu. Apakah ketika orang kritik itu kita bisa tersenyum terhadap orang yang mengkritik kita? Kita yang menentukan. Apabila kita bisa seperti itu, bebas kita. Akan lebih mudah memaknai kritik ketika pikiran kita jernih ya, jiwa kita sehat ya. Karena ingat, senyum itu oksigen ke dalam jiwa, energi ke dalam pikiran kita ya, supaya pikiran kita bisa bekerja dengan baik. Jadi kritik kah, hinaan kah? Hinaan itu kan banget lagi ya kalau lah dihina orang misalnya, ya kada apa-apa itu kan ya. Perasaan hidup nih, iya kata Pak Irza itu adakah yang kada pernah dihina? Mun ada yang mengaku berarti hanya hidup. Ulun kada pernah dihina selama hidup ulun ya misalnya, kan itu berarti hanya hidup aja tuh. Mungkin umurnya sehari dua hari hanya ya kalau kada pernah dihina.
Itu pun meninya merasa ada siapa nang kenapa nih anak kayak kami hidung kayak ini jernah singgung kan dengan 2 hari ini itu kan. Tidak bisa terlepas kita. Iya, tidak bisa terlepas. Tinggal kitanya ke diri kita. Ingat ya, hinaan-hinaan itu kita yang menentukan. Ya, saya contohkan diri saya saja. Katanya saya hitam tadi. Saya dulu dibilang hidung saya besar katanya kan. Hidung saya besar katanya. Untung gitu daripada ada hidung ya, kalau ada hidung malah iya kalau lah. Iya, apa kata saya? Saya akan lebih mudah menyerap oksigen daripada yang hidungnya luangnya halus. Apa alihnya? Coba yang mentalnya rapuh, pasti kepikiran. Misalnya kayak saya sambil hidung pian gana. Apa masalahnya hidung gana? Makin banyak oksigen yang kayak kawa dihirup. Itu kalau di hidung sama sekali kayak menghirup oksigen gitu kan. Nah, kadang menyampingkan yang hidungnya luangnya halus ya, ini kenapa jadi pembahasan masalah organ tubuh ini ya, kalau itu contoh aja bang lah. Contoh, kadang-kadang yang mentalnya rapuh mesti dah dalam hatinya, kenapa aja pemateri ini membahas masalah hidung ya. Nah, itu kan kira-kira kan itu rapuh atau masih lah jadi pelajaran sambil evaluasi diri ya Allah. Nah, tapi kalau saya nggak masalah lagi ya dengan hal yang seperti itu ya. Biasa sudah dalam hidup nih. Dan yakin setiap masalah itu kita mampu menyelesaikan masalah, termasuk hinaan, dan akan selesai. Masalah kita itu akan diselesaikan Allah Ta'ala asal yakin. Orang yang kada yakin ya menyelesaikan diri, bunuh diri kadang-kadang kan ya. Yakin masalah pian yang besar selama ini kira-kira apa yang kada selesai? Mesti selesai. Jadi kita yakin ujung-ujungnya akan selesai dengan berbagai cara yang Allah Ta'ala tentukan. Sebesar apapun masalah kita ujung-ujungnya akan selesai. Lihat aja. Lihat aja, ada yang sampai kabut tambah ke mati itu. Nggih, yang mati itu bukan karena masalahnya. Misalnya lah, kelaparan aja, karena kelaparannya mati aja. Itu karena kada bisa menyelesaikan masalah. Harusnya bila kelaparan mati kayak pas ada kelaparannya kalau. Yalah. Ini anak kelaparan nih. Cari cara tadi menyelesaikan masalah kayak pas ada kelaparan anak nih. Karena kada bisa cari cara, lalu anak nih misalnya meninggal dunia karena kelaparan. Bukan kelaparan yang menyebabkan dia meninggal dunia, tapi karena ketidakmampuan menyelesaikan masalah itu gitu ya. Kita diberi kemampuan tapi kadang memakai itu mubazir tadi. Iya, bukan karena masalah dia mati, karena kita kadang tidak menyelesaikan masalah. Sedangkan masalah diberikan kepada orang yang mampu, berarti kita mampu menyelesaikan masalah. Ada masalah yang kada selesai. Kadang-kadang selesainya kita kada tahu karena kuasa Allah Ta'ala. Timbul-timbul hilang dah. Aduh, jerawat kuning kenapa ada namanya? Jadi misalnya lah. Timbul-timbul bangun nih sok, berkurang deh jerawat misalnya, halus, dikasai dah, disabuni dah, di ini, kada jua ampe-ampe, masalahku ini beratnya aja ya Allah, sampai kada kalau kemana-mana itu kan karena jerawat aja, timbul-timbul isuk bangun burin, halus sudah. Allah Ta'ala kan punya jalan yang kada kita sangka-sangka untuk menyelesaikan itu, asal kita yakin lah, ini bedanya nih. Nah orang kada yakin lawan yakin tuh, ya yang kada yakin lawan yakin tuh beda. Bila yakin, mesti dah pertolongan tuh dari sisi mana aja datang ke kita. Ya, nah jadi itu. Terus, ya overthinking takut terhadap apa yang belum, takut melakukan kesalahan ya. Ya memang overthinking itu masalah dalam keberhasilan. Overthinking itu artinya berlebihan dalam berpikir. Yang harusnya kada perlu marah karena lebihan berpikir tadi. Yang kada harusnya kada tersinggung. Yang harusnya kada itu gitu ya. Kenapa? Karena kelebihan. Berarti solusinya apa? Dikurangnya. Ya supaya kada kelebihan ya Allah. Ya yang setiap kelebihan itu kada baik. Ya dalam Islam pun kan setiap yang berlebihan itu kada baik. Jadi berpikir pun berlebihan sebenarnya kada baik juga. Nah, jadi kalau misalnya takut salah, takut melakukan hal yang memalukan dan lain sebagainya. Ya, takut itu berarti kurangi takutnya dengan apa? Dengan apa mengurangi takut? Apa? Sulit benar kan jawabannya? Mengurangi takut dengan wani. Kayak bahasa yang ada takutan. Wani ya kalau. Wani. Keberanian itu ketika kita sudah bisa memprediksikan sesuatu, maka berani. Misalnya ada rumah ini misalnya kada pernah ditempati orang, kada pernah masuk, kita kada bisa memprediksikan rumah ini kayak apa di dalam, maka takutlah kita. Tapi kalau kita masuk ke rumah kita sendiri, kita bisa memprediksikan rumah kita ini kayak ini, andakan meja di sini, andakan ini di sini. Masuk kita kan ada stokan karena kita sudah bisa memprediksikan apa yang ada di hadapan kita. Nah,
Bagaimana supaya kita bisa mahir dalam memprediksikan? Sering-seringlah mendapatkan masalah. Supaya pas kaina itu dapat masalah, sudah. Apa bahasa bahari itu Pak Irzal? Habiskanlah masalah di masa mudamu, jar gitu kah? Sehingga di masa dewasamu nanti, di masa tuamu tidak tersisa lagi masalah-masalah yang akan menimpamu, ya gitu. Kayaknya sih sekitar seperti itu. Artinya apa? Jangan takut dengan masalah. Habiskan aja jatah masalah kita tuh di saat kita muda nih. Jadi pas karena kita misalnya di usia yang sudah harusnya mapan, masalah itu bukan sebenarnya habis, tapi sudah kita alami, dan akhirnya ketika kita nanti menemukan masalah sudah kita prediksi. Sebagaimana kita menemukan lubang-lubang di jalan yang sudah kita prediksi, kita takutan lagi kita. Kita tahu udah bila indah tikungan ini misalnya ada lubang situ. Kan kita takutan lagi kita karena sudah bisa memprediksi. Kenapa jadi kita memprediksi? Karena sudah melewati jalan itu. Atau ingat yang kedua tadi, karena orang lain pernah melewati jalan itu dan kita tahu dari orang lain. Jadi pengalaman bukan kita juga kan harus selalu dapat masalah. Kita tidak bisa misalnya untuk mengetahui berapa jumlah tangga di Menara Eiffel kita harus ke Eiffel. Kadang harus itu, kebanyakan biaya. Ya kalau kita cukup tahu berapa jumlah tangga di Menara Eiffel dari pengalaman orang lain. Dari buka HP Google berapa jumlah tangga di Menara Eiffel, ya kalau kira ada Jepang, kira ini kan ada soal Jepang mencobai. Kadang mesti kita yang ke Eiffel gitu ya. Nah jadi kita merasakannya, bila dirasakan ke kita alhamdulillah, tapi kalau ada ke kita dari orang lain kita belajar. Jadi itu ya. Nah yang terakhir ini kayaknya pengalaman ya, menghadapi orang yang emosian. Yang mana tadi yang nanya ya, sudah curhat di sujud ya kan, sudah macam-macam gitu ya, tapi tetap emosian ya, pelampiasannya lah. Iya. Nah, dalam psikologi ya, itu kan pelampiasan itu kadang mesti kepada individu, dia bisa kepada objek tertentu. Jadi misalnya naik ke gunung gitu kan ya, terus teriak di gunung gitu kan, bisa ya, itu melampiaskan. Kadang mesti pengcurhat aja jalannya, bisa aja. Misalnya ke belakang rumah karena sunyi ya, kalau kucak di belakang rumah nih misalnya kan, kucak enggak apa-apa. Makanya kalau ada orang yang misalnya nih kan emosi, anggaplah nih sedih misalnya, dia nangis, biar aja nangis. Nangis kan cengengnya apa enggak? Biar aja nangisnya. Sampai jangan nangis. Nggih. Habisnya bilainya sudah cukup dengan tangisannya, selesai, hanya kita beri masukan. Jangan pastinya masih semalam kok pada sih sudah, kalau bertambah ya kalau lah. Bertambah. Nah itu juga orang Sarif, orang marah, emosinya yang marah itu, kalau kita masuk di saat yang tidak tepat, di saat kemarahan itu masih menjadi-jadi, itu malah menjadi tambahan kemarahan. Iya, biar aja dulu lampiaskan ke objek. Kalau ke manusia, ke individu itu bisa jadi masalah. Ke objek, bawa ibu jalan ke gunung, kah teriak aja, ikan sini, teriak aja pian sini, teriak sebisa-bisanya di sini pian. Nah itu bisa ya ke objek. Setelah selesai baru bicara. Ya, yang penting tadi harus identifikasi masalahnya apa. Nya harus tahu masalahnya tuh, jangan jadi emosi itu apa. Nggih, kenapa jadi pian emosi? Itu setelah dia luapkan aja dulu. Mbahnya pandiri kenapa pian emosi? Ya. Nah yang kedua, yang paling ampuh, orang yang berat sembuh dari emosinya biasanya karena hatinya itu kosong. Udah tau lah saya yang pengalaman itu gitu atau tidak gitu ya. Artinya apa? Perlu ada isi supaya tidak dikuasai emosi. Kegelapan tidak akan selesai dengan kegelapan akan bisa hilang karena cahaya gitu ya Pak Irza. Karena ada cahaya. Kemarahan tidak akan bisa selesai dengan kemarahan juga. Kemarahan akan bisa kita selesaikan dengan cinta gitu. Masuki ya. Cinta tuh obat. Hal apa aja, orang panyarikan enggak? Orang sedih enggak? Orang panyinggungan enggak? Orang katujunya beti orang enggak? Tuh kada tuh cinta di hatinya tuh. Coba isi cinta, hampir itu. Ada bisi kawan misalnya kasana kasini pandir, Paula pandir ya kalau lah. Jatuh cintanya lawan orang di situ juga tuh, papar situ juga. Akhirnya jadi pendiam. Kayak itu kalau pendiam jadinya. Nah, anu kan kalau kata bisa pandir. Kenapa ya? Karena cinta isi idenya.
Iya, jadi yang tadinya emosinya susah disembuhkan, saya sih curiganya karena kosong tadinya. Berarti perlu ada penghuni. Nah, perlu lagi penghuni yang memiliki sertifikat supaya sah buku nikah maksudnya. Nah, itu. Iya. Iya. Jadi itu luapkan saja, tapi ada cara yang kedua, isi. Isi. Kadang-kadang kalau ini nih kadakawa ditumpah. Ini meluapkan tadi kan menumpah nih. Ya kalau supaya kosong. Misalnya nih sirup warnanya merah. Karena kita kadakawa menumpahkan ini, mencurhat, melampiaskan ini, lalu dicari jalan kedua tadi mengisi. Isi dengan hal yang cinta tadi, artinya banyak putih. Sirup tadi kita isi terus banyak putih. Yang tadinya habang jadi putih kalau isi terus biar berimbak-imbak, limbak, akhirnya jadi putih. Itu cara yang kedua. Kalau kadakawa dibuang, Dibuang kan? isi, tapi jangan mengisi dengan yang berwarna pulang. Tadinya merah diisi lawan kuning, diisi lawan apa, itu makin nyahaya kalau lah. Makinnya. Nah, lalu isi dengan cinta tadi. Yang paling bersih itu ya cinta. Apalagi cinta Allah Ta'ala isinya tuh, bersih lagi itu. Mungkin sujudnya belum sujud yang sebenarnya meyakini sujud gitu. Kan kita tuh kadang-kadang bisa sujud juga, tapi pas sujud tuh keingatan sepeda motor kah, keingatan tapasan kah, belum diputiki ya kalau lah. Nah, jadi kan sujudnya masih gitu ya. Jadi kalau sujudnya tuh yakin bahwa Allah Ta'ala akan menyelesaikan masalah kita, kita curhat di sujud itu tuh yakin. Bedanya yakin dan tidak yakin tadi gitu kata saya. Allah Ta'ala akan menurunkan cara dari berbagai sisi. Sebagaimana kita yakin misalnya di jalan, kemirisan misalnya, kadang saya ikut orang dalam hutan misalnya kan, maksudnya dalam kesunyian, kemirisan. Kadang lagi tempat kita menolong tuh selain kita itu nyerahkan Allah Ta'ala, orang lalu kadang bakalan ada. Siapa yang menolong kada bakalan ada. Maka di satu titik paling ujung itu kita yakin bahwa Allah Ta'ala aja lagi nangkau menolongnya aku nih. Nah, maka buktikan ya akan tertolong bagaimanapun caranya. Ya, timbul-timbul apa gitu ya, kadang-kadang sepeda motor dihidupi, kadang mau dihidupi gitu kan ya. Akhirnya pada sampai titik ujung keyakinan kita tuh tingkatnya sudah full bahwa Allah Ta'ala akan nolong kita, sekali dijejak mau. Pernah nggak merasakan yang itu lah? Yang main hidupi kendaraan mbah hujan biasanya bukan pian di parkiran. Iya. Tapi kan itu kadang full juga karena masih berharap ada yang menolongi gitu kan ya. Nah, harapan itu yang nolong Allah Ta'ala itu sudah paling full dah. Nah, di sujud itu kalau kayak itu insya Allah tuh. Kalaupun ternyata kada juga berarti ada pertolongan dalam hal lain. Kita nih kadang-kadang ngira masalahnya ini ditolong, ini pertolongannya berdasarkan otak kita. Nah, Allah Ta'ala tuh kada sempit kita. Nggih, ada pertolongan yang lain yang lebih manfaat bagi kita yang biasanya diturunkan, tapi kita kadang membaca seakan-akan kita anggap kita kada ditolong. Padahal ditolong dalam bentuk lain. Iya. Kayak kita misalnya kemirisan, kita ada kawan kemirisan kita tolongi kawan itu. Kaina misalnya nih kawan orang Sungai Malang, kemirisan. Misalnya di anu kita misalnya di Panyuran, kita tolongi. Ini orang Sungai Malang. Kayaknya pas kita kemirisan di Paringin, harap nang di Sungai Malang tadi lah. Berarti kan yang itu tadi yang suah ketolongi yang akan nolongi aku pulang, itu sempit kita, kan ya? Allah Ta'ala akan menurunkan, akan memberikan fasilitas kepada siapa saja untuk menolongi kita, kada mesti yang kita tolongi tadi. Karena kebaikan akan berbalas kebaikan. Kada tentu yang balas kita itu yang kita tolongi tadi. Itu keyakinan ngarannya. Nggih. Nah, dari setiap keyakinan insya Allah akan ya kada ditolong lagi. Allah tuh Maha Penolong sudah. Iya, pasti ditolong Allah Ta'ala. Ya, gitu ya. Oke. Jadi caranya satu melampiaskan ke objek, dua isi i. Ya, berdasarkan pengalaman banyak kekawanan, yang mengisi ini yang paling banyak berhasil. Nggih. Yang sudah bersayat-sayat tangan karena kesedihan, disakiti lakian. Nih dipotong aja gini kena yang kisah ini. Iya. Sembuh karena apa ya? Karena diisi. Ya. Yang sudah traumatik tinggi dengan lelakian karena pernah disakiti lelakian, sembuh. Ya. Yang lelakian sampai sudah gemulai gitu kan ya. Sembuh karena diisi. Ada teman saya punya teman lah gitu aja ya.
gemulai orangnya sudah apa yuk lihai gitu nah kan, karena terbiasa baca buku-buku yang apa dulu kayak cover boy, cover girl segala kayak itu ya kalau lah akhirnya pina gemulai orangnya kayak apa caranya Nina supaya kawan nih kata kayak ini berpanggilan sama kawan malah waktu sanawiyah masih dan prosesnya lama ya sampai kuliah hanya sembuh, tapi kami tetap ikhtiar usaha menyembuhkan. Wah ini kawin tuh orang mana kawin banakan doa ini bahagia dahnya di keluarganya. Dulu gemulai. Kenapa gemulai ya masalahnya dengan dirinya. Kadada isinya itu nah. Jadi penyembuhan yang paling hebat itu ya dengan cinta lah. Orang sarik kalau kita sarik jiwa masalah, tapi kalau kita isi dengan cinta, makanya Nabi itu tuh mengisi segala aspek kehidupan tuh dengan cinta. Iya. Dengan cinta, mencintai umat. Bahkan yang kada ikut tahun sidin dia cintai sidin juga, yang memusuhi pun dicintai sidin juga, makanya itu ampuh tuh ya. Karena tidak ada masyarakat di zaman itu yang anggap Nabi itu kada baik. Nabi itu baik hanya karena perbedaan kepentingan, perbedaan permasalahan ini mengancam bisnis orang-orang di zaman itu dan lain sebagainya, karena perbedaan itu saja karena memusuhi Nabi. Tapi kalau dari sisi karakteristik Nabi, sabarataan yang buat Nabi itu baik, kada ada yang berkata baik. Iya. Nah, jadi itu ya. Baik, mungkin dibuka jar Pak Irza, karena tadi banyak yang angkat tangan. Siap melayani sampai habis Jusudin. Nah, itu ya. Siap melayani sampai habis Jusudin. Jadi mungkin kalau dibuka lagi sesi tanya jawab, kira-kira ada yang mau bertanya lagi lah. Tadi banyak pengangkat tangan kan. Iya, saya kembalikan ke moderator dulu. Ya, dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi untuk maju ke depan. Baik, terima kasih kepada moderator dan para pemateri yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miselia, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Raha Amuntai. Akhir-akhir ini ada satu hal yang menurut saya sebuah problem bagi diri saya pribadi, atau mungkin juga problem ya bagi kawan-kawan yang lain, yaitu adanya rasa tidak senang atau bahasa kasarnya iri terhadap pencapaian orang lain, entah itu dari segi karir atau pendidikan, atau mungkin kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh orang lain. Jadi pertanyaan saya, apakah hal tersebut murni dari kurangnya rasa syukur kita kepada Allah, atau juga satu indikator bahwasanya kita belum mencapai fase dewasa? Dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Yang lain? Ada lagi? Ya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi kah yang mau bertanya? Supaya sekalian dijawab. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Baik. Baik. Bismillah. Iri ya. Apakah itu termasuk dalam fase kedewasaan atau kurang mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama memang cara kita dalam atau mungkin reaksi kita dalam iri ini. Iri dalam hal apa dulu? Terkadang iri ini bisa berubah menjadi dengki ketika irinya sudah dalam kaidah yang tidak logis, negatif ya. Pernah dengar istilah Ustadz Felix Xiao yang viral nih, bahwa Ustadz Adi Hidayat itu merepotkan? Pernah ya? Merepotkan beliau tuh. Kenapa? Karena merusak pasar usia 38 tahun gitu. Kita kan misalkan iri kan ketika kita melihat siapa nih yang sebaya yang bisa kita kejar nih. Nah, jadi kita iri untuk mengejar prestasi dia, termotivasi biar setara. Tapi ketika ada muncul Ustadz Adi Hidayat, wah merepotkan ini.
Tinggi banget. Merusak pasar nih kan. Karena usia 38 tahun terus. Beliau kan 38 tahun. Sulit dikejar gitu. Quran, hadis, fikih, waduh luar biasa. Nah itu, jadi iri itu positif. Apa hubungannya iri dengan fase kedewasaan? Ketika kita menggunakan rasa iri tadi ke hal positif, iri tadi untuk mencoba menapaki langkah orang lain supaya sama bahkan lebih tadi, maka itu adalah pola pikir dewasa. Kita dewasa dalam menggunakan rasa iri untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi ketika kita iri tadi berubah menjadi dengki, nah dia tuh pintar banget kayak pacar supaya itu dia terpuruk, nah atau mungkin dia sugih panduitan kayak pas sepatunya hilang dirampok, itu artinya kita tidak dewasa dalam menyikapi rasa iri tadi. Itu hal yang wajar ya. Jadi hal yang wajar kita iri dengan ulama-ulama kita atau mungkin guru-guru kita untuk memotivasi diri ke hal yang bermanfaat. Kalaupun tidak bisa sama, minimal kita sedikitlah menggantungkan diri kita agar bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau-beliau. Nah itu, jadi ada hubungan dengan fase kedewasaan, bagaimana kita menyikapinya. Saya rasa seperti itu ya. Silahkan saudara Ehwan ya. Iya, sangat betul sekali ya, bahwa kadang-kadang kita tidak menempatkan iri itu di tempat yang semestinya. Jadi kalau ada akhlak terpuji, akhlak tercela, iri itu dianggap di akhlak tercela gitu kan ya. Padahal tidak harus di situ letaknya. Dia bisa terpuji, bisa tercela. Kalau irinya disertai dengki ya masuk tercela. Kalau irinya membawa motivasi berarti terpuji gitu ya Pak Irza ya. Nah maksudnya tadi kan kalau itu membawa motivasi supaya kita bisa berprestasi sebagaimana orang yang kita iri, itu berarti baik. Tapi kalau itu membuat kita berpikir bahwa orang itu tidak harus seperti itu, harus kita runtuhkan, harus kita turunkan dan lain sebagainya, maka itu arahnya ke dengki. Ya, iri kita mau ada sebagaimana yang orang lain miliki, sehingga kita berproses termotivasi untuk menggapai itu. Dengki yang orang lain miliki bukan untuk kita juga miliki seperti dia, tapi kita mau yang dimilikinya hilang. Itu dengki. Bedanya. Jadi kalau iri orang di sini, kita di C, orang di A, kita menuju ke A, sehat. Kalau dengki kita di sini, kita mengupayakan kita menarik orang itu supaya ke C. Itu dengki namanya. Itu tidak sehat. Kan kalau ini kita naik ke sana sama-sama di level A jadinya, sama-sama sehat gitu ya. Dan kalau perempuan iri ya, ini termasuk yang tidak sehat Pak. Pak Irza. Potensi ketidaksehatannya itu ada. Ya. Walaupun tadi misalnya kalau bisa dia ubah ke motivasi supaya bisa menggapai itu sehat. Tapi pada dasarnya kalau perempuan K7 iri lawan kawan misalnya, atau lawan sesama bibinian lah, seumurannya kan misalnya, sekelas atau apa, itu agak tidak sehat. Kenapa? Karena karakteristik perempuan itu seasli-aslinya adalah karakteristik berkumpul, bersama-sama, bukan bersaing. Nah kalau yang laki-laki ini bersaing, otaknya memang di set seperti itu. Makanya binian ini K7 bersamaan biasanya. Ya kalau ada yang kelas 1 sampai kelas 3 bakawan itu aja orangnya kan, karena K7 bersama. Nah non lakian kadanya atau ubah kawan tuh kayak kami lawan Pak Irza nih, dulu bakawan banyak toh kemana-mana kah kita yang lola. Ini ya. Kalau kawanan dulu tanggur berdaan tuh. Iya. Dan rata-rata ini Pak Irza jadi dokter gitu ya, si Zaid jadi dokter. Dokter. Iya, dokter ya? Dokter. Nah, iya. Ya saya aja yang jadi pedagang gitu. Iya, Mabes Amin juga di Tanjung, Pertambangan. Nah, jadi kalau lakian itu malah bersaing ya. Jadi kalau iri itu lakian agak sehat. Kalau perempuan agak bermasalah, sehingga harus diupayakan supaya irinya itu menjadi motivasi tadi. Ya, kalau dibiarkan di situ-situ saja bahaya, bisa sampai ke bawah nantinya karena ada masalah. Iya, ada masalah.
Iya, karena aslinya perempuan tadi suka bersama, suka berkumpul, itulah perbedaan irinya. Jadi kalau ada di nol, misalnya, nol itu yang benar-benar netral. Kalau perempuan merasakan iri, berarti minnya min 1 gitu. Kalau yang laki-laki tetap di nol. Iya. Ada solusi bagus untuk perempuan yang terbiasa iri misalnya lawan kawanannya. Apa solusinya? Kawani. Nih, biar iri, oh itu dia cepatnya pintar tarus kah atau apa itu kan ya, ranking 1 tarus kawani, karena kebersamaan pian akan menularkan itu ke diri pian yang tadinya hanya kawan ranking 1, karena pian bakawan bisa jadi pian akan naik dikawani. Nah kalau lakian dia karena bersaing gitu kan ya, kadang-kadangnya kadang mau nih, makanya yang ketujuh berkumpul tuh binian, lakiannya tapi ketujuh berkumpul nih. KWC minta gani itu binian aja yang boleh tuh. Ya kalau anda KWC saya assalamualaikum, gini mau KWC kan binian gitu kalau lah. Kalau lakian gini mau KWC kan suah kita ya Allah. Kan suah itu masalah kita. Ya karena kita memang ada kayak itu gitu ya. Kita memang bersaing kita. Kalau yang laki-lakinya. Nah misalnya kayak saya, Pak Irza misalnya, kata saya tadi kan ya, istiqomah mampu berdedikasi di sini. Itu malah jadi kayak pancingan motivasi buat saya supaya saya bisa kayak itu juga. Nah iri tapi ke motivasi supaya saya kawa kayak Sidin juga, mencontoh Sidin supaya kawa kayak Sidin. Itu kayak hendak menyanyi tuh Sidin kawa di sini membina kayak namanya ini kalau lah, tapi positif jadinya Sidin kawa aku kawa juga. Nah jadi itu yang sehat itu. Nah jadi ingat lagi tuh kebersamaan perempuan itu perempuan itu lebih suka bersama daripada bersaing, laki-laki suka bersaing daripada bersama, sehingga perempuan itu kalau iri dengan sesama perempuan yang memiliki prestasi, ada baiknya dikawani. Ada kawan pian berhasil dalam bisnis kawani supaya keberhasilannya dalam bisnis itu bisa menular ke pian. Tapi untuk mengawani pian harus mengalahkan keegoisan diri pian. Karena kan egonya tinggi juga ya, kalau aku masa ngawaninya gitu ya, kalau lah aku ini kan akhirnya ada itu ya. Nah kita kadang-kadang kayak kita main bola ya, kalau untuk bisa ngagolin penalti itu kita harus mundur dulu selangkah, beberapa langkah, bahkan ada yang berapa langkah mundur itu kan untuk bisa nendang penaltinya tuh gol. Ya kenapa ya? Kadang-kadang dalam hidup kita juga seperti itu, kita harus agak mundur, agak mengalah sekali 2 kali untuk bisa menang gitu kan. Jadi kalau kalah 1 tapi melangkahnya 3, mati 3-1 tetap menang kita. Kalahkan keegoisan diri kita untuk bisa menemani itu tadi. Iya. Makanya kodratnya memang seperti itu ya, bibinian aja yang kawa bakawan 4, lakian dah kawa. Iya, karena lakian ini bersaing, binian bisa bersama. Makanya potensi untuk bisa bersama dalam satu rumah itu ada. Untuk bibinian sampai 4 ya kalau lah, karena bersama tadi kawa. Begini iya, baru aja tadi kan baru 1 ya. Ya jadi mungkin itu tambahan dari saya. Ada lagi silakan. Ada atau tidak ada? Ya kalau tidak ada mungkin ada yang terakhir kan misalnya sampaikan. Nggak ada Pak, cukup aja. Bisa moderator kita cukupkan lah berarti lah. Iya. Baik, ya demikian dari kami, ya saya dan juga mewakili Pak Irza Setiawan mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sehingga ke depan kita bisa lebih baik daripada hari ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.